Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Suharjo. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek pengembangan dari materi desain grafis. Siswa diharapkan bisa membuat produk dari materi desain grafis tersebut. Dan hari ini kami akan mempraktikannya di kelas 10 TKJ 3. Mereka sudah menyepakati akan membuat produk gantungan kunci pengembangan dari materi desain grafis. Berikut alat dan bahan yang akan mereka gunakan. Bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut, yang pertama kertas stiker. Selanjutnya ada akrilik yang nanti akan dibuat produk tersebut. Selanjutnya ada lem akrilik untuk penempelan. Kemudian di sini ada lem super glue yang super cut. Stop dulu. Dan yang terakhir yaitu gantungan kunci, karena nanti siswa akan membuat produk gantungan kunci dari bahan akrilik. Pun alat yang digunakan, yang pertama gunting untuk memotong kertas, kemudian ada penggaris untuk mengukur luas atau lebar merchandise, kemudian ada bor untuk melobangi, kemudian ada pemotong akrilik, selanjutnya ada perangkat komputer dan printer yang digunakan siswa untuk melakukan desain produk yang akan dibuat. Dan yang terakhir yaitu gurinda. Alat ini digunakan untuk membentuk gantungan kunci yang mereka buat. Aplikasi yang digunakan untuk membuat desain ini yaitu CorelDRAW. Gambar yang dibuat adalah rencananya membuat dokumentasi atau foto Bapak Ibu guru. Proses desain sudah selesai, selanjutnya adalah melakukan pencetakan. Dilakukan di kertas stiker yang sudah disiapkan. Sebelum dicetak dipasang dulu kertasnya. Setelah itu langsung proses pencetakan. Jika sudah dicetak, selanjutnya ukurannya disesuaikan untuk pemotongan akrilik. Sebelum dipasangkan di akrilik, gambar digunting terlebih dahulu agar nantinya dipasangkan atau ditempelkan pada benda atau bahan yang akan dibuat. Ukuran sudah didapatkan, selanjutnya potong akrilik sesuai dengan produk yang akan dibuat. Akrilik dipotong dan gambar digunting. Tahap selanjutnya yaitu proses pengeleman. Sudah dilem, gantungan kunci tersebut dibiarkan hingga kering dan selanjutnya nanti akan dilakukan proses pembentukan dengan mesin gerinda. Selanjutnya yaitu melakukan proses pembentukan. Jika sudah dilem dan ini sudah kering, kemudian dilepas, langsung dilakukan proses pemotongan dengan mesin gerinda. Jika produk sudah terbentuk, langkah selanjutnya yaitu proses pemasangan ring. Tetapi sebelum dipasang ring atau gantungan kunci, dilakukan langkah pengeboran terlebih dahulu pada produk tersebut. Selanjutnya yaitu pemasangan gantungan kunci atau ring kunci.
Sudah dipasang ring, maka sudah selesai proses pembuatan gantungan kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek pengembangan dari materi desain grafis. Hasil kesepakatan dari kelas 10 TKJ 1 yaitu pembuatan sablon yang akan dilakukan di kaos dan di goodie bag. Untuk itu proses pembuatannya sebagai berikut. Adapun bahan yang digunakan yaitu kaos, kemudian ada goodie bag, dan bahan untuk media sablon yaitu kertas polyplex. Alat yang digunakan yaitu gunting, pinset, penggaris. Selanjutnya ada cutting dengan media perekat polyplex. Dan terakhir yaitu mesin press. Tahap selanjutnya yaitu proses desain gambar yang akan dijadikan bahan sablon. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan desain yaitu aplikasi CorelDRAW yang sudah dipelajari oleh siswa-siswi. Jika pembuatan desain sudah selesai, tahapan selanjutnya yaitu proses cutting. Dalam editing atau pembuatan atau proses cutting dilakukan di aplikasi Silhouette. Setelah itu ditransfer atau diproses dengan menggunakan mesin Cameo. Proses cutting sedang dilakukan dengan mesin cutting Cameo. Jika proses cutting selesai, kemudian langsung dilepaskan dari mesin. Jika selesai di cutting, polyplex digunting sesuai dengan desain yang dibutuhkan. Selanjutnya lepaskan karet-karet polyplex yang tidak diperlukan hingga selesai sesuai dengan gambar yang diinginkan. Dan hasil akhirnya seperti berikut. Desain yang sudah di-cutting sesuai dengan yang diinginkan. Dan tahap akhir proses sablon yaitu melakukan pengepresan pada bahan yang sudah disiapkan, baik pada kaos maupun goodie bag. Sebelum melakukan proses press, terlebih dahulu setting suhu dan waktu sesuai dengan bahan ataupun standar yang digunakan. Misalnya untuk proses sablon pada kaos ini suhu yang dibuat yaitu 125 derajat dan waktu selama 15 detik. Sebelum pengepresan dilakukan, alangkah baiknya bahan yang disiapkan diposisikan sesuai dengan keinginan atau diluruskan, jangan sampai ada bahan yang kusut ataupun tidak sesuai. Jika sudah sesuai, baik suhu sudah mencapai standar dan kaos sudah rapi, maka proses pengepresan dilakukan. Tunggu sampai waktu pengepresan selesai dan berbunyi bip. Kemudian jika sudah terdengar suara bip, mesin diangkat. Jika proses press selesai, kemudian mika atau bantalan polyplex dilepaskan dari kaos. Untuk memastikan polyplex merekat kuat pada bahan kaos, maka alangkah baiknya dilakukan proses press selanjutnya dengan dipasangkan tilam penahan supaya tidak terlalu panas ke bahan.
Demikian proses sablon yang sudah kami lakukan sebagai bentuk pengembangan dari mata pelajaran desain grafis yang dituangkan ke dalam proyek atau pembelajaran berbasis proyek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil dari kegiatan pembelajaran dengan metode berbasis proyek, pengembangan dari materi desain grafis. Produk yang dibuat yaitu ada plakat, kemudian gantungan kunci, kemudian ada kaos, sablon kaos, dan sablon goodie bag. Produk ini merupakan pilihan dari siswa-siswi sebagai bentuk aplikasi pengembangan model pembelajaran berbasis proyek materi desain grafis. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.